Pada kesempatan ini saya Marina Artiasa dari Teknik Elektronik Saputra akan menjelaskan tentang pelajaran sinyal sistem yang judulnya jenis sinyal dan sifat sinyal ya. Jadi ini CV saya yang mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya mau WA aja ke saya ya. Nah, kemudian jenis dan sifat sinyal. Dalam dunia teknik elektro, sinyal merupakan elemen fundamental yang menjadi inti dari berbagai sistem, mulai dari komunikasi hingga kendali. Sinyal didefinisikan sebagai representasi informasi yang berubah terhadap waktu, ruang, atau parameter lain. Sinyal ini dapat berupa suara, cahaya, listrik, maupun data digital dan digunakan untuk mentransmisikan informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem teknis. Nah, di sini memahami jenis dan sifat sinyal sangat penting dalam proses analisis, pemrosesan, dan pengendalian berbagai sistem teknik. Sinyal dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik seperti waktu, amplitudo, periodisitas, deterministik atau stokastik, serta energi dan daya. Setiap jenis sinyal memiliki sifat-sifat khusus yang menentukan bagaimana sinyal tersebut dapat diolah, dimodifikasi, atau diterapkan dalam dunia nyata ya, dalam aplikasi nyata. Nah, di sini sebagai contoh, dalam sistem komunikasi, sinyal digital digunakan untuk mengirimkan data melalui berbagai media seperti kabel atau sinyal elektromagnetik. Dalam sistem kendali, sinyal digunakan sebagai input dan output untuk memantau dan mengontrol proses fisik. Di bidang pemrosesan sinyal digital atau DSP, berbagai algoritma dan teknik digunakan untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan penyimpanan data. Nah, kemudian, ini tadi sudah ya, ulang lagi. Nah, klasifikasi sinyal. Jadi, sinyal dapat dikategorikan berdasarkan beberapa karakteristik penting seperti waktu, amplitudo, dan sumbernya. Jadi, klasifikasi ini membantu memahami sifat sinyal serta cara pemrosesan yang diperlukan. Ya. Nah, kita geser lagi. Nah, di sini berdasarkan waktu sinyal, waktu kontinu, yaitu continuous time sinyal. Sinyal yang didefinisikan pada setiap saat waktu, sinyal ini dianggap kontinu, tidak terputus ya. Representasi matematis sinyal waktu kontinu adalah fungsi yang kontinu seperti xt, di mana t itu variabel waktu ya. Jadi seperti kita tahu t adalah time ya. Contoh sinyal suara dari mikrofon analog dan ini gelombang radio ya. Nah, ini kalau ini mikrofon analog, jadi suara kita ada sinyal juga. Kalian bisa coba seperti yang waktu itu ya. Nah, kemudian sinyal waktu discrete time sinyal. Sinyal didefinisikan hanya pada saat waktu tertentu. Biasanya diperoleh melalui proses sampling sinyal kontinu. Representasi matematiknya adalah X dalam kurung N, X dalam kurung N, X dalam kurung N, di mana N merupakan indeks diskrit atau bilangan bulat. Contoh data digital dari sensor ya. Jadi sensor itu ada data, maka kalian bisa bikin cobaan ya. Terus sinyal dikirim dalam sistem komunikasi digital ya. Nah, ini contohnya digital sinyal seperti ini ya, 1010 ya. Yang turun itu 0, yang naik itu 1 ya, gini. Terus kalau analog sinyal seperti ini, sinusoidal ya. Kalian bisa lihat. Nah, berdasarkan amplitudo sinyal analog ya. Sinyal memiliki rentang nilai amplitudo kontinu, artinya sinyal ini dapat mengambil nilai dari semua titik dalam suatu rentang tertentu tanpa ada batasan diskrit. Contoh sinyal tegangan analog, sinyal suhu dari termometer analog ya. Nah, di sini kita lihat sinyal analog ya. Di sini ada panjang gelombang ya. Terus ada amplitudo ya, mungkin
kita ingat dulu pelajaran rangkaian listrik atau fisika ya. Nah, sinyal digital, sinyal yang hanya memiliki nilai amplitudo diskrit ya. Jadi digital itu diskrit, yaitu cuma 0 dan 1. Sinyal digital nilainya 2, yaitu 0 dan 1. Jadi 0 itu mati dan 1 itu hidup ya. Jadi mati hidup. Jadi bilangan biner. Mungkin kalian pernah ingat pelajaran matematika diskrit ya. Tetapi juga bisa lebih dari 2 nilai dalam sistem multilevel. Contoh sinyal komunikasi digital, data dalam komputer. Nah, di sini ya, seperti ini kalian bisa lihat. Ini modulasi digital, terus ini dirubah ke analog ya, seperti ini ya. Digital tuh 0101. Kemudian nah ini amplitudo dalam volt, ini time dalam milisecond ya. Nah, berdasarkan periodisitas sinyal periodik, sinyal berulang pada interval waktu tetap disebut periode atau TTT ya. Sinyal periodik memiliki bentuk gelombang yang berulang dengan pola yang sama setelah setiap interval waktu tertentu. Contoh gelombang sinusoidal, gelombang persegi dalam rangkaian digital. Nah, ini lagi ya. Jadi supaya hafal bentuk-bentuk sinyal ya sekarang. Nah, ini sinyal aperiodik, yaitu sinyal yang tidak memiliki periode pengulangan yang tetap atau tidak mengulangi bentuk gelombang yang sama. Contoh noise ya ini, atau sinyal acak dalam sistem komunikasi. Jadi bentuknya itu enggak ada periodenya ya, acak-acakan lah ya gitu. Apriode itu. Jadi tidak mengulang bentuk gelombang yang sama. Nah, selanjutnya mungkin silakan lihat materi di lecture note ya. Makasih. Assalamualaikum.